Soal ini membahas mengenai bagian-bagian dari enzim, dan sebelumnya kalian juga harus tahu apa yang dimaksud dengan enzim. Enzim adalah biokatalisator, diambil dari kata-kata bio yang merujuk pada biologis atau makhluk hidup, serta katalisator yang merupakan senyawa untuk mempercepat reaksi. Jadi kalau digabungkan, enzim bisa didefinisikan sebagai molekul untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Katalisator bisa jadi bukan enzim, tapi kalau bekerja dalam makhluk hidup, merupakan enzim. Nah, untuk penyusun-penyusunnya supaya enzim menjadi satu molekul yang aktif atau bisa berfungsi dengan baik, ada beberapa penyusun. Setidaknya ada 3 yang harus kalian sebutkan pada soal ini. Yang pertama adalah apoenzim. Jangan lupa kalian harus menyebutkan sifat dan juga fungsinya. Jadi sebutkan apa sih yang dimaksud dengan bagian ini dan juga fungsinya supaya enzim bisa menjadi fungsional. Yang pertama, apoenzim merupakan gugus protein. Jadi ini merupakan bagian protein dari enzim, dan apoenzim adalah bagian yang menyusun sisi aktif enzim. Nanti sisi aktif akan dijelaskan pada bagian yang kedua. Jadi kalau mau dijelaskan, apoenzim adalah protein penyusun sisi aktif dari enzim. Apa ada bagian non protein? Iya. Jadi nanti di bagian lain ada juga bagian yang sifatnya bukan terbentuk dari protein. Kemudian sisi aktif enzim ini adalah bagian yang sangat penting dari enzim, jadi harus selalu disebutkan. Sisi aktif enzim adalah sisi tempat penempelan substrat pada apoenzim. Jadi letaknya memang di bagian proteinnya dari enzim, dan dia akan berikatan dengan substrat. Ini juga yang akan memberikan spesifisitas bagi enzim, karena enzim tertentu hanya bisa berikatan dengan substrat tertentu saja. Ini dikarenakan setiap bagiannya merupakan susunan asam amino tertentu yang hanya bisa bertemu dengan asam amino penyusun substratnya. Kalau tidak sesuai, maka enzim tidak bisa bekerja pada substrat tersebut. Dan susunan asam amino inilah yang memberi spesifisitas bagi enzim. Kemudian bagian yang ketiga adalah gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah bagian non-protein. Bagian non-protein yang menyusun enzim. Tanpa penempelan gugus prostetik, enzim juga tidak akan menjadi suatu protein yang fungsional, atau dia tidak bisa bekerja pada substratnya untuk membentuk produk tertentu. Untuk gugus prostetik sebenarnya dibagi lagi menjadi 2, yakni kofaktor dan koenzim. Kofaktor contohnya adalah ion klor. Kalau pada enzim yang kalian biasa temukan di air ludah, enzim untuk memecah amilum atau yang disebut sebagai enzim amilase, penting adanya ion klor di situ. Tanpa kehadiran ion klor ini, enzim tidak akan menjadi enzim yang fungsional. Kemudian koenzim, biasanya sebutannya sudah diberi nama koenzim, misalnya koenzim A, KOA. Itu sendiri sebenarnya sudah merupakan koenzim. Sama seperti kofaktor, tanpa kehadiran koenzim, enzim juga tidak akan menjadi fungsional. Jadi 3 bagian ini penting untuk menyusun enzim supaya enzim bisa menjadi enzim yang fungsional atau bisa bekerja pada substrat tertentu secara spesifik dan mengubahnya menjadi produk tertentu pula. 3 bagian ini harus kalian sebutkan pada soal, dan setidaknya jelaskan seperti yang tertulis pada video ini. Apoenzim adalah protein yang menyusun sisi aktif, kemudian sisi aktif adalah sisi tempat penempelan substrat, kemudian gugus prostetik adalah bagian non-protein. Ini penting untuk dijelaskan, karena sifatnya dari gugus prostetik adalah sifat non-protein yang terdiri dari kofaktor dan koenzim.